Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan di tengah-tengah COVID-19 saat ini. Hari ini anak-anak kita akan mengadakan pembelajaran daring. Tetapi sebelum melakukan pembelajaran daring ini, ada beberapa hal penting yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian semua. Pertama, Bapak harap kepada kalian semua untuk tidak melakukan aktivitas selain terkait dengan pembelajaran daring ini. Yang kedua, silahkan kalian menyiapkan alat-alat tulis serta buku untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran daring hari ini. Dan yang ketiga, jangan lupa mengisi daftar hadir di grup WhatsApp dengan cara silahkan kalian menuliskan nama serta nomor absen. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks resensi. Sebelumnya Bapak sudah menyuruh kepada kalian untuk membaca sebuah karya sastra yaitu cerpen. Karena materi hari ini kita akan membuat dan membandingkan teks resensi dari karya sastra. Bapak juga kemarin sudah menugaskan kepada kalian untuk mencari teman pasangan belajar dari tetangga maupun teman terdekat dari rumah kalian dengan ketentuan tetap menjaga protokol dari pemerintah. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan sistematika teks resensi. Yang kedua, siswa mampu menentukan kebahasaan teks resensi. Yang ketiga, siswa mampu membuat sebuah teks resensi. Dan yang terakhir adalah siswa mampu membandingkan teks resensi. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan apa itu teks resensi dan bagaimana sistematika teks resensi dan apa saja unsur-unsur kebahasaan dalam teks resensi. Silahkan kalian mencatat dan menyimak benar-benar terkait dengan penjelasan Bapak, karena nantinya kalian akan Bapak tugaskan untuk membandingkan serta membuat teks resensi yang baik dan benar. Sebelumnya juga Bapak ingin menyampaikan kepada kalian, jika ada penjelasan Bapak yang tidak dimengerti, silahkan kalian menanyakan di grup WhatsApp. Nantinya Bapak akan menjelaskan lagi pertanyaan atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan kalian. Berikut penjelasan Bapak terkait dengan teks resensi. Sebelum kita membahas tentang sistematika sebuah resensi dan unsur-unsur kebahasaan dalam sebuah resensi, alangkah lebih baiknya yang pertama kita mengetahui apa itu teks resensi. Teks resensi menurut asal katanya, resensi berasal dari bahasa Belanda, Rens atau bahasa Latin recenso yang berarti ulasan tentang buku, film, drama, ataupun kaset. Resensi bersifat informatif karena menginformasikan kualitas objek yang diresensi, baik atau buruknya objek tersebut. Dengan kata lain, resensi merupakan tulisan atau uraian mengenai sebuah karya, terutama buku, baik fiksi maupun non-fiksi atau buku ilmiah. Nah, dari pengertian tersebut, teks resensi ini berarti kita dapat meresensi sebuah karya sastra seperti cerpen, novel, atau buku non-fiksi seperti buku bahasa Indonesia atau jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya, tujuan dari resensi. Tujuan dari resensi adalah memberikan informasi kepada masyarakat akan kehadiran suatu buku, apakah ada hal yang baru dan penting atau hanya sekedar mengubah buku yang sudah ada. Dan yang selanjutnya lagi, fungsi utama dari sebuah resensi. Sebuah resensi memiliki fungsi utama adalah sebagai bahan pertimbangan apakah buku tersebut pantas untuk diapresiasikan oleh masyarakat atau tidak. Setelah kita memahami pengertian, tujuan, dan manfaat dari teks resensi, selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika dari teks resensi. Di dalam sistematika teks resensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama,
identitas buku yang akan diresensi, dan yang kedua, isi informasi buku yang akan diresensi. Berikut penjelasan terhadap dua kategori tersebut. Identitas buku yang diresensi. Teks resensi berkaitan dengan produk yang benar-benar ada dalam dunia nyata, bukan sekedar narasi yang bertema imajinasi biasa. Oleh karena itu, resensi wajib menyertakan identitas buku yang meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun, tebal buku, ukuran buku. Seperti misalkan Bapak mengambil contoh sebuah resensi tentang novel. Judul novelnya misalkan Endesor, pengarangnya Andre Hirata, penerbitnya PT Bentang Pustaka, tahun diterbitkan 2007, tebal novel 290 halaman, ukuran novel 20,5 cm kali 14 cm. Nah, itu yang dinamakan dengan identitas suatu buku yang akan diresensi. Selanjutnya, sistematika sebuah resensi pada aspek isi informasi buku yang diresensi. Sebuah resensi biasanya mengandung informasi yang penting atau layak dipertanggungjawabkan jika meliputi poin-poin berikut. Pertama, siapa pengarang buku tersebut? Kedua, mengapa ia menulis buku tersebut? Ketiga, apa pertanyaan penting penulis dalam buku tersebut? Keempat, bagaimana hubungan buku tersebut dengan buku-buku jenis karya pengarang yang sama? Kelima, apakah buku tersebut layak diapresiasi oleh masyarakat umum? Kelima poin tersebut sangat penting dijadikan sebagai acuan apakah sebuah resensi tersebut layak dipertanggungjawabkan atau dipercayai. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan resensi. Di dalam unsur kebahasaan resensi dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menggunakan kata kerja verba. Yang kedua, menggunakan kata majemuk. Ketiga, menggunakan konjungsi. Dan yang keempat, menggunakan kata yang menyatakan saran. Untuk kata kerja atau verba, kata kerja adalah golongan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. Pada umumnya, kata kerja menunjukkan suatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu, misalkan berjalan, memakan, dan dimakan. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Kata kerja dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang selalu diikuti oleh unsur objek, misalkan memberi, mencari, memotong, dan sebagainya. Dilihat dari segi bentuknya, kata kerja transitif dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu kata kerja transitif berimbuhan dan kata kerja transitif tak berimbuhan. Untuk yang selanjutnya, yaitu kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan perlengkap seperti kata tidur. Untuk contoh kalimat misalkan pada saya tidur. Pada kalimat tersebut, kata tidur yang berposisi sebagai predikat dan tidak lagi diminta menerangkan untuk memperjelas kalimat karena kalimat itu sudah jelas. Unsur kebahasaan resensi yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 kalimat atau lebih. Kalimat majemuk terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Biasanya, induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Namun, konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Adapun kalimat majemuk dibedakan menjadi 4. Pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah penggabungan 2 kalimat atau lebih yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat
atau gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Dan yang keempat adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Unsur kebahasaan resensi yang ketiga adalah konjungsi atau kata penghubung. Penggunaan konjungsi pada teks resensi bervariasi, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah konjungsi penegas, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua peristiwa, misalkan sejak, ketika, selama, dan sebagainya. Dan yang ketiga, konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Misalkan, bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, maka induk kalimat merupakan akibatnya. Unsur kebahasaan resensi yang terakhir adalah menggunakan kata yang menyatakan saran. Melalui resensi, penulis resensi berusaha merekomendasikan kepada pembaca terhadap suatu karya. Oleh karena itu, dalam resensi ditemukan kata yang menyatakan saran atau rekomendasi yang biasanya ditandai dengan kata layak, harus, hendak, dan jangan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah penyusunan sebuah resensi. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang akan diulas. Mulai dari tema buku, isi buku, siapa penerbitnya, kapan diterbitkan, tebalnya berapa, format, dan siapa pengarangnya. Yang kedua, membaca buku yang akan diulas secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian yang mana yang akan dijadikan sebuah data. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Langkah yang kelima adalah menentukan sikap dan menilai beberapa aspek. Aspek yang pertama yang harus dinilai adalah organisasi atau kerangka penulis, meliputi bagaimana hubungan antara bagian yang satu dan bagian yang lain, bagaimana sistematikanya, dan bagaimana dinamikanya. Aspek yang kedua yang harus dinilai adalah isi pernyataan, meliputi bagaimana bobot ide, analisis, penyajian data, dan kreativitas pemikirannya. Dan yang terakhir adalah bahasa. Aspek yang ketiga yang harus dinilai adalah aspek teknis, meliputi bagaimana tata letak, tata wajah, kerapian dan kebersihan, dan pencetakannya banyak atau tidak. Baik anak-anak, itu dia penjelasan Bapak terkait dengan teks resensi. Untuk mengukur kemampuan kalian mengenai pemahaman sebuah teks resensi, Bapak telah menyiapkan dua teks resensi. Yang pertama ada teks resensi novel Endesor karya Andre Hirata, dan yang kedua teks resensi buku kartun karya Larry Gonig dan Credible. Silahkan kalian baca dua teks resensi tersebut dengan teman pasangan belajar kalian. Kemudian setelah kalian selesai membaca, silahkan kalian bandingkan dua teks resensi tersebut secara sistematika dan unsur kebahasaan sesuai dengan penjelasan Bapak yang telah Bapak jelaskan tadi. Kemudian setelah kalian selesai membandingkan, kalian silahkan menulis atau menyusun hasilnya dengan tulisan tangan saja. Nantinya kalian kirimkan di grup WhatsApp. Bapak nanti kan akan memberikan evaluasi terhadap hasil pengerjaan kalian. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan mencoba. Baik anak-anak, terima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan hasilnya di grup WhatsApp. Nanti Bapak akan memberikan evaluasi kok. Nah,
Sekarang giliran kalian untuk membuat sebuah teks resensi. Jika kalian tadi kan Bapak yang menyiapkan nih 2 teks resensi. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat sebuah teks resensi berdasarkan apa yang telah kalian baca. Kebetulan kan Bapak kemarin sudah menyiapkan atau menyuruh kalian untuk membaca sebuah cerpen. Nah, kalian silahkan buat teks resensi yang baik dan benar berdasarkan apa yang telah kalian baca. Tetapi untuk yang tugas yang kedua ini kalian tidak Bapak tuntut untuk mengumpulkan hari ini. Kalian silahkan mengirimkan minggu depan. Sepakati ketentuan pengirimannya hari apa dan jam berapa. Silahkan ketua kelas yang mengkoordinir. Baik anak-anak, Bapak tadi sudah membaca hasil tugas kalian yang telah kalian kirimkan di grup WhatsApp. Dan alhamdulillah lumayan bagus. Tetapi ada beberapa yang perlu Bapak berikan masukan. Itu juga untuk kebaikan kalian nantinya. Yang pertama adalah sebagai mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian wajib memperhatikan tata bahasa yang baik dan benar. Kalau di penugasan tadi Bapak menemukan bahasa yang tidak baku, salah satunya kata tak. Kata tak itu, kata yang bakunya adalah kata tidak. Silahkan kalian nantinya cek lagi menggunakan kamus bahasa Indonesia, bisa yang online atau yang buku. Dan yang kedua, masukan dari Bapak adalah kalian jangan memposisikan kelas kata itu sembarangan. Seperti kata bermain. Bermain itu bukan nomina tetapi adalah verba atau kata kerja. Tapi secara keseluruhan pengerjaan kalian sudah bagus. Dan silakan masukan dari Bapak perbaiki di tugas yang kedua. Baik anak-anak, mungkin hari ini pembelajaran daring ini cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring ini, Bapak sekali lagi himbau kepada kalian untuk tetap semangat dalam situasi saat ini. Jangan patah semangat untuk terus belajar dan berkreativitas, serta tetap mematuhi protokol-protokol dari pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.